tiba-tiba kemudian keluar rekomendasi mereka yang menyatakan bahwa peristiwa 7 Desember 2020 bukan pelanggaran HAM berat, tapi pelanggaran HAM biasa. Alasan mereka bahwa tidak terjadi unsur-unsur yang dipenuhi oleh Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pelanggaran HAM berat. Hal itu mendorong kami untuk kemudian bekerja aktif turun ke lapangan. Pak Ketua Praksi, saya ini mantan wartawan, Saudara Edi itu juga mantan wartawan. Masih wartawan. Saya 8 tahun di KPK, jadi saya mengerti bagaimana sangat populer persoalan hukum itu, sehingga temuan kami itu bahwa telah memenuhi unsur Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pelanggaran HAM berat. Misalnya penganiayaan yang mereka alami itu luar biasa. Setiap jenazah itu ada tempat tepat di jantung, ada 1, ada 2, dan kemudian ada kemaluan yang dianiaya, ada punggung yang diseret, ada tangan yang diseret, ada mata, dan itu penganiayaan luar biasa. Ada tanpa izin dari keluarga, dibelah dari sini sampai ke bawah, ke 6 itu, yang mungkin dalam istilah kedokteran disebut dengan autopsi seperti itu. Nah, kemudian kami mendatangi keluarga 6 orang korban itu, satu persatu, menyaksikan rumahnya, menyaksikan keadaan dan seterusnya. Saya cuma memberikan ilustrasi buat Pak Ketua Praksi, Wakil Ketua Praksi, dan anggota Praksi PKS untuk membayangkan bagaimana kondisi mereka itu, sehingga jika dihubungkan dengan tuduhan baik Komnas HAM maupun pemerintah itu unlogik. Misalnya Reza itu pekerjaannya hansip, honornya 1 bulan 100.000. Rumahnya itu persis kandang burung, keluarga, rumah keluarga. Nah, untuk naik itu saja saya takut, kira-kira 80 derajat, seperti itu. Ibunya penjual nasi, dan dia dengan 3 temannya, dia 4 orang menjaga parkir tempat ibadah orang India. 1 pekan 2 kali, hasilnya 400.000. Bagi 4 jadi 1 orang 100.000. Jadi Reza itu punya penghasilan 200.000 1 bulan. Menurut logika, bagaimana dengan 200.000 1 bulan bisa beli pistol, beli keris, beli pedang, dan seterusnya. Yang kedua, Faiz. Faiz itu bapaknya, yang tadi Reza itu janda, ibunya janda. Faiz itu kedua bapaknya masih ada, tapi bapak ibunya masih ada. Bapaknya itu penjual batu akik, batu-batu laku. Sekarang COVID-19, dia yang laku vaksin, sehingga vaksin, dia para pengusaha berpesta pora karena vaksin cukup mahal seperti itu. Anaknya semester 5, dia IT. Bapaknya tanya, Anda mau jadi apa? Anak itu, dia bilang mau jadi IT manager. Ibunya tanya, kamu mau jadi apa? Saya mau kerja dan menyekolahkan 2 adik saya. Dia berusaha. Temannya beritahu bahwa kami minta doakan dia untuk mati syahid. Itu Faiz. Yang ketiga, saya sebutkan 6 orang, 3 saja contoh ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana kondisi. Andi Octavian ini bekerja sosial, artinya ada apa-apa di rumah, di kampung itu dia bantu dan seterusnya. Ibunya menjaga anak tetangga, jaga anak tetangga. Saya tanya kepada ibunya apa yang ibu membuat sangat berkesan dari Andi Octavian. Ibunya bilang, Idul Fitri yang lalu dia minta saya duduk di kursi, diambil baskom, dia isi air, dia datang ke kakinya, dicuci kaki ibunya, dia lap, kemudian dia cium kaki ibunya. Jadi dalam pengalaman saya dengan Pak dan teman-teman mengunjungi 6 orang itu, saya anggap 6 orang ini adalah pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah. Kita ingat Khalid bin Walid meninggal di atas tempat tidur. Menangis dia karena tidak meninggal di medan perang sebagai syahid. 6 orang ini orang-orang pilihan. Karena itu maka kami sangat menyesal rekomendasi dari Komnas HAM yang tanpa sadar mereka rekomendasikan bahwa ada 2 mobil di dalam peristiwa itu yang tidak bisa diidentifikasi. Sampai hari ini
baris krim juga tidak bisa mengidentifikasi dua mobil itu. Padahal itu ada pada bersama-sama seperti itu. Nah, fakta-fakta di lapangan ini membuat kami penasaran, sehingga akhirnya kemudian karena dua belah pihak itu tetap bertahan, keluarga mengatakan tidak bersalah anak-anaknya, polisi mengatakan tidak bersalah, maka dalam konsep Islam kami menggunakan institusi mubahalah. Mubahalah adalah berbagai pihak dengan keluarganya bersumpah demi Allah jika kami bersalah maka laknat kepada kami, sebaliknya dan seterusnya. Kami tunggu sampai hampir 1:30, acara 1:30, polisi tidak datang. Kami undang resmi ke Polda Jaya dengan Kahumas dan seterusnya. Dan sebelum, kenapa kami lakukan mubahalah? Karena sebelumnya mereka sudah diteror keluarga, teroris, narkoba dan macamnya. Maka kemudian kami lakukan itu. Nah, sudah itu besoknya itu kemudian di SP3 kan. Jadi mantan Pak Kapolri ini menarik juga bahwa orang sudah meninggal ditetapkan tersangka. Nah itu hanya ada di Indonesia seperti itu. Maka kemudian akhirnya setelah usaha ikhtiar manusiawi, maka kami lakukan usaha terakhir itu adalah mengadu ke langit. Mengadu ke langit. Maka kemudian kami melakukan doa dan zikir nasional, menyerahkan kepada Allah persoalan itu supaya Allah turun tangan langsung. Yang jadi persoalan buat kami adalah baru beberapa hari yang lalu diumumkan bahwa salah satu dari 3 orang itu meninggal dan tidak jelas identifikasi. Sementara data-data yang ada pada kami bahwa meninggalnya bulan Januari, baru beberapa hari lalu diumumkan seperti itu. Sehingga demi itu saya menyarankan kepada pihak Polri, pertama autopsi oleh dokter independen meskipun dilakukan di rumah sakit Polri, dihadiri oleh ID, dan kemudian bisa kita tahu. Yang kedua, jelaskan kronologi secara terbuka, dari rumah naik apa, naik motor, naik mobil sendiri di mana dan seterusnya. Dari situ maka kita bisa simpulkan bahwa ini ada kaitannya dengan mubahalah, sumpah mubahalah atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak ada kaitan sumpah mubahalah, maka ada proses skenario untuk menghilangkan barang bukti, menghilangkan jejak dan seterusnya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti Pak Marun akan membacakan pernyataan resmi kepada fraksi untuk bisa kemudian menjadi bahan untuk dipertimbangkan oleh fraksi, yang intinya adalah bagaimana agar supaya menolak hasil rekomendasi Komnas HAM. Kedua, meminta Komnas melakukan penyelidikan. Menurut kami yang dilakukan sekarang itu bukan penyelidikan oleh Komnas, tapi pengumpulan bahan keterangan, bukan penyelidikan. Baru yang ketiga, kami minta kepada fraksi, khususnya PKS dan fraksi-fraksi DPR, menggunakan hak angket untuk minta pertanggungjawab dari pemerintah. Demikianlah. P3 juga memperoleh alat bukti yang membuktikan bahwa pembunuhan terhadap ke-6 warga negara Indonesia tersebut merupakan pembunuhan yang dilakukan secara sistematis, yang merupakan unsur dari adanya pelanggaran HAM berat, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 26 tersebut. Dengan status sebagai pelanggaran HAM berat, maka kami dari TP3 menuntut proses hukum dilakukan melalui pengadilan HAM, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang 26 tadi. Sejauh ini TP3 belum melihat upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan lembaga penegak hukum terkait atas untuk menuntaskan kasus pembunuhan brutal sebagai sesuai hukum yang berlaku. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM yang diketuai oleh Khairul Anam yang menghasilkan laporan berisi 103 halaman dan sekitar 15 halaman lampiran bukanlah merupakan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Laporan yang oleh Komnas HAM diberi judul Laporan Penyelidikan sebetulnya bukan merupakan laporan penyelidikan, namun itu hanyalah pelaksanaan pengkajian dan pemantauan atas dasar pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Ini bukan tentang Komnas HAM, tapi tentang HAM. Padahal
Seharusnya untuk melakukan pendidikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat, Komnas HAM harus mendasarkan pada pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Demikian pula proses hukum yang sedang dilakukan oleh pemerintah atau Polri. Apa yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum ini yang menetapkan 3 anggota Polri sebagai tersangka, yang belakangan 1 orang telah dinyatakan pula meninggal dunia karena kecelakaan, hanyalah upaya untuk menghindar dari kewajiban pemerintah dan Komnas HAM untuk melakukan pendidikan dan penuntutan pelanggaran HAM berat sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Karena itu, berdasarkan hal-hal di atas, TP3 menuntut kepada para penyelenggara negara, terutama pemerintah dan DPR, untuk antara lain mengabaikan pelaksanaan pengkajian dan pemantauan laporan Komnas HAM yang diakui sebagai laporan penyidikan atas peristiwa pembunuhan 6 laskar. Artinya laporan yang diakui sebagai penyelidikan Komnas HAM itu supaya diabaikan. Kemudian yang kedua, meminta Komnas HAM untuk melakukan penyidikan kasus pembunuhan brutal terhadap Laskar FPI itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM. Kemudian yang terakhir, poin ketiga, meminta DPR untuk mengusung hak angket terhadap pemerintah, terutama agar Komnas HAM melakukan penyidikan atas pelanggaran HAM berat atas pembunuhan 6 laskar.